Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 22 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Semuanya Dicatat. Semuanya dicatat. Terdapat dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa segala sesuatu dicatat. Semuanya Tuhan catat, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, yang terjadi atas kehidupan kami, yang ada di pikiran, di perasaan, bahkan di dalam bentuk tindakan yang kami lakukan. Bahkan orang tidak menghargai, orang tidak mengetahuinya. Tuhan yang mencatat segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Semuanya dicatat. Dari kecil kita terbiasa belajar mencatat. Karena sekolah kita juga mencatat. Mungkin sekarang bukan mencatat anak-anak pakai laptop, pakai tab, pakai handphone. Tetapi tetap ada urusan mencatat. Esensinya sama dengan mencatat. Semuanya urusan mencatat. Setelah kita dewasa pun urusannya juga dengan catat mencatat. Apalagi yang bekerja di bagian akunting, di bagian logistik. Semuanya mencatat. Ada banyak catatan dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita boleh jujur, dari terlahir sampai kita meninggal, semuanya adalah kumpulan catatan-catatan dan catatan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, namun bagaimana kehidupan kita ini memiliki sebuah makna yang baik, makna yang indah, penuh dengan hal-hal yang mulia dan yang luar biasa. Catatan apa yang kita lakukan? Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang seringkali kita catat dalam kehidupan ini? Kalau kita runut dan kita urutkan, biasanya yang paling kita catat adalah tabungan kita. Ada banyak tabungan kita, ada berapa tabungan kita. Wah, kita sangat ingat berapa jumlah tabungan kita. Yang kedua adalah yang kita catat itu sakit hati. Siapa orang yang pernah melukai saya? Oh, siapa orang yang pernah merugikan dalam hidup saya? Baik catatan sesuatu yang kita miliki, baik catatan yang bersifat sakit hati, itu semuanya catatan tentang orientasi tentang diri kita sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan mencatat orang mana yang setelah kita berbuat baik, dia tidak mengucapkan terima kasih. Dia melupakan kita. Bagaimana rasa sakitnya kalau kita sudah berjuang untuk orang yang kita cintai, untuk orang yang kita kasihi, untuk orang yang seluruh hidup kita berikan kepada dia. Namun dia melupakan kita, berkhianat kepada kita. Kita akan catat semuanya dalam hidup kita. Dan kita akan ingat-ingat orang yang tidak tahu diri tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu catatan yang kita buat. Tapi ada satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Pernah tidak kita mencatat dosa-dosa kita? Sahabat seperjalanan, saya bertanya, pernah tidak kita mencatat dosa-dosa kita? Kita sangat terbiasa mencatat keuntungan hidup kita. Kita sangat terbiasa mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Itu kita catat. Kalau orang itu kemudian tidak menunjukkan respon balik yang baik, maka kita catat juga bahwa dia sudah melukai, dia lupa berterima kasih kepada kita. Namun sebuah pertanyaan, pernah tidak kita mencatat dosa-dosa kita, kesalahan kita, yang kita buat kepada Tuhan, yang kita buat kepada sesama? Rasanya kalau diberikan 3 buku, 1 buku adalah tabungan hidup kita, yang kedua buku kebaikan yang kita buat kepada orang lain,
Dan buku yang ketiga adalah dosa-dosa, kekurangan, kesalahan yang kita buat. Saya meyakini buku ketiga itu kosong dan masih baru, tidak pernah ada tulisannya. Karena kita memang tidak pernah mencatatnya. Siapa yang punya kesadaran tentang kekurangan diri sendiri lalu dicatat setiap hari, pagi ini saya kurang ini, siangnya kurang ini, sorenya kurang ini, malamnya kurang ini. Ya Tuhan, besok saya akan perbaiki kehidupan saya menjadi lebih baik. Saya meyakini kebanyakan manusia catatan-catatan tentang dosa dan kekurangannya itu bukunya masih utuh. Tidak pernah disentuh, tidak pernah ada catatan. Namun catatan-catatan kebaikan kita, tabungan kita, apa yang kita punya, wah kita catat. Orang melukai kita, kita catat. Tapi dosa kita tidak pernah kita catat. Sangat menarik sahabat perjalanan di dalam Alkitab yang bernama tentang kitab kehidupan. Dan cukup menyeramkan ayat ini bunyinya dalam Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan atau tidak dicatat namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Apa yang dimaksud tidak tercatat dalam kitab kehidupan? Yang pertama, mereka-mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Itu yang pertama. Tetapi ada penafsir mengatakan apakah ayat ini benar-benar akan dilaksanakan oleh Tuhan atau tidak. Itu menjadi sebuah misteri dan rahasianya Tuhan. Tentu kita berdoa sahabat seperjalanan semuanya kita masuk surga. Semuanya tidak ada yang dilemparkan ke dalam lautan api. Saya berdoa semua sahabat seperjalanan kita masuk surga bagi mereka yang sudah percaya di dalam Kristus. Dan dialah juru selamat satunya dalam kehidupan kita. Dan Allah menjamin setiap orang yang percaya di dalamnya tidak semoga-moga, tetapi pasti ya benar yakin engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun siapa mereka yang akan dilemparkan ke dalam lautan api karena tidak tercatat dalam kitab kehidupan? Kalaupun ini adalah sesuatu yang Tuhan akan lakukan, maka sesungguhnya biarlah ayat ini pun peringatan kepada kita. Setiap kita tidak akan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala di neraka. Tetapi siogianya kita harus menyadari bahwa kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kita. Jangan sampai catatan-catatan dosa kita yang sedemikian banyak itu tidak pernah ada perbaikan dalam kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan, kalau engkau berbuat baik bersyukurlah. Kalau engkau kemudian berbuat baik orang tidak memberikan respon yang seharusnya, maka bersyukurlah. Karena orang tidak mencatat kebaikanmu, Tuhan mencatat kebaikanmu. Sabar dengan Tuhan juga mencatat dosa-dosamu. Maka semua hidup kita baik buruk, semua kehidupan kita yang tersembunyi, yang dihargai, yang tidak dihargai, itu dicatat oleh Allah. Allah itu adalah Allah yang adil. Maka biarlah fokus kita berbuat apapun. Sewaktu kita berbuat baik, berfokuslah kepada Allah. Allah akan mengetahui segala kebaikanmu. Sewaktu engkau berbuat buruk, ingatlah ada Allah juga yang mencatat setiap dosa-dosamu. Mari tatkala kita berbuat baik tidak perlu kita menghitung-hitung. Mari tatkala kita berbuat dosa, hitunglah. Karena tidak tersembunyi, berbuatlah baik juga kepada dirimu sendiri. Untuk meninggalkan segala dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita. Mengapa? Karena semuanya itu dicatat oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah firman yang kami pelajari saat ini menolong kami. Karena kami itu dicatat dalam kitab kehidupan di dalam Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, hamba-hamba sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, semuanya dicatat. Oleh sebab itu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Amin.